Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meida Amelia. Saya merupakan mahasiswa dari kelas 6 IB, program studi D3 Manajemen Informatika, jurusan Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pada pembelajaran minggu ini pada mata kuliah Perancangan Sistem Informasi yang diajar oleh Bapak Hatta Yudhistira Eskom Mkom. Baiklah, pada materi minggu ini, materi yang akan kita bahas dan kita pelajari yaitu mengenai use case diagram. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu use case diagram. Adapun diagram use case atau use case diagram itu merupakan pemodelan untuk menggambarkan behavior atau kelakuan sistem yang akan dibuat. Use case diagram itu sendiri menggambarkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Use case diagram ini sendiri digunakan untuk memahami fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang dapat menggunakan fungsi-fungsi dari sistem tersebut. Adapun di dalam penggunaan use case diagram ini ada syarat penamaan yang mungkin nantinya nama ini akan diidentifikasikan secara sederhana mungkin sehingga dapat mudah kita pahami. Ada dua hal utama pada use case diagram yang nantinya akan menjadi syarat penamaan pada penggunaan use case diagram tersebut. Yang pertama yaitu adalah use case itu sendiri yang merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Yang kedua yaitu merupakan aktor itu sendiri yang berupa orang atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang akan dibuat. Meskipun simbol dalam aktor ini berupa gambar orang, tapi aktor ini belum tentu merupakan orang. Merupakan orang saja karena aktor ini juga dapat berupa sistem lain yang digunakan dalam sebuah diagram. Seperti yang sudah kita bahas tadi, simbol-simbol dalam use case diagram ini sebenarnya ada 5. Yang pertama yaitu use case yang berbentuk lonjong bulat yang berfungsi sebagai penyedia sistem atau unit-unit yang saling bertukar pesan antara unit atau aktor. Biasanya juga use case ini diberikan penamaan dengan menggunakan kata kerja di awal frase atau nama use case itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah aktor. Aktor ini simbolnya ini berupa orang yang nantinya sistem tersebut akan bertindak sebagai sistem informasi yang dibuat. Tetapi meskipun simbol ini berupa gambar orang, namun aktor ini belum tentu merupakan orang. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, karena biasanya penamaan aktor tersebut dinamakan menggunakan kata benda di awal frase nama aktor. Kemudian simbol berikutnya yaitu ada asosiasi berupa sebuah garis tidak mempunyai aksen lain. Asosiasi itu sendiri merupakan komunikasi, sebuah bentuk komunikasi antar aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case diagram atau use case yang memiliki interaksi dengan aktor. Bisa juga kita sebut asosiasi ini sebagai penghubung antara use case dan aktor itu sendiri. Kemudian ada yang namanya extend. Extend ini berbentuk simbol seperti garis putus-putus yang di ujungnya terdapat aksen panah. Adapun extend ini merupakan tambahan ke sebuah use case yang dimana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri meskipun tanpa use case tambahan. Arah panah tersebut itu mengarah pada use case yang ditambahkan. Kemudian berikutnya ada include. Relasi include ini simbolnya ini sama seperti extend, cuman beda pada penulisan di atasnya. Ada extend, ada include. Pun relasi include tersebut ditambahkan kepada use case diagram di mana use case yang ditambahkan membutuhkan use case ini untuk menambahkan fungsinya atau sebagai syarat dijalankannya use case ini. Arah panah include mengarah pada use case yang dipakai atau dibutuhkan untuk mengarah pada use case tambahan. Kemudian yang terakhir ada generalisasi berbentuk garis panjang, lurus, dan di ujungnya itu ada panah yang tertutup yang menghubungkan generalisasi dan spesialisasi umum dan khusus antara dua buah use case, di mana
Fungsi yang satu merupakan fungsi yang lebih umum dan yang lainnya. Arah panah tersebut mengarah pada use case yang menjadi generalisasinya. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ini ada merupakan penjelasan lebih rinci dari simbol extern itu sendiri. Kemudian ini merupakan contoh penggunaan dari sebuah extern. Misalnya nih, pada pembuatan rekening, maka kita dapat membuka deposit dan juga membuat kartu kredit. Nah, kemudian ada simbol include. Include ini sendiri pada intinya merupakan gambar atau sebuah syarat yang selalu dipanggil terlebih dahulu sebelum dijalankannya sebuah use case. Misalnya, dalam pengelola pinjaman kita pasti harus melakukan login terlebih dahulu. Dalam pengelolaan anggota kita juga harus melakukan login terlebih dahulu. Intinya, perbedaan mendasar dari use case extern dan use case include yaitu kalau use case extern itu digunakan untuk mengembangkan sebuah use case. Misalnya melakukan pembukaan rekening, sedangkan kalau use case include itu lebih digunakan untuk menjelaskan bahwa sebuah use case memiliki sebuah syarat agar ketentuan yang sebelum bisa dijalankan. Misalnya kita bisa mengelola anggota, maka kita diwajibkan untuk login terlebih dahulu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada berupa simbol generalisasi yang berbentuk garis yang di ujungnya ada tanda panah. Ini adalah merupakan contoh penggunaan dari simbol generalisasi. Sedangkan use case pengelolaan ini merupakan use case generalisasi umum. Nah, sedangkan selanjutnya merupakan generalisasi khusus. Sedangkan kalau kita mencari daftar pustaka, kita melihat daftar pustaka, memasukkan pustaka, dan sepertinya itu merupakan use case generalisasi khusus. Hubungan generalisasi ini juga merupakan hubungan yang menggambarkan inventory rates baik aktor maupun use case. Pada hubungan generalisasi arah panah mengarah pada use case yang menjadi generalisasinya. Selanjutnya ada yang namanya use case skenario. Use case skenario ini biasanya berupa rincian dari aktor-aktor apa saja yang dipakai dalam sebuah sistem informasi dan sebuah reaksi sistem yang dilakukan setelah aktor melakukan sebuah tindakan. Skenario use case ini biasanya dibuat per use case terkecil. Misalnya untuk generalisasi, maka skenario yang dibuat adalah use case yang lebih khusus. Skenario normal adalah skenario bila sistemnya berjalan normal tanpa terjadi kesalahan atau error. Sedangkan skenario alternatif adalah skenario bila sistem tidak berjalan normal atau mengalami error. Skenario normal dan skenario alternatif dapat berjumlah lebih dari satu. Alur skenario inilah yang nantinya menjadi landasan pembuatan schedule diagram atau diagram sekuen. Bisa kita ambil contoh apabila skenario normal, yaitu skenario apabila kita melakukan sebuah proses penginputan data, maka input data tersebut benar, maka reaksi sistem akan menunjukkan reaksi yang normal, akan melanjutkan ke proses sistem yang akan berjalan selanjutnya. Sedangkan ada yang namanya skenario alternatif. Apabila data yang kita masukkan salah atau sudah pernah ada data sebelumnya, maka ia akan memunculkan pop-up bahwa data tersebut tidak dapat dipakai pada sebuah sistem. Kemudian menentukan aktor pada use case diagram. Bagaimana sih cara menentukan aktor pada use case diagram? Sedangkan yang sudah kita ketahui bahwa aktor tersebut bukan hanya manusia. Aktor juga dapat berupa sistem lain yang berada di luar sistem yang akan dibuat. Di sini kita dapat menentukannya dari ciri-ciri yang sudah ada pada sistem aktor itu sendiri. Di antaranya, jika sistem yang akan dibuat atau dimodelkan bergantung pada sistem lain untuk melakukan sesuatu, maka sistem lain itu adalah aktor. Jika sistem yang akan dibuat atau dimodelkan meminta request informasi dari sistem lain, maka sistem itu juga dapat disebut dengan sebagai aktor.
Nah, untuk kasus ini yang bertindak sebagai aktor, misalnya sebuah sistem akademik baru dapat menampilkan nilai mahasiswa apabila pembayaran mahasiswa sudah lunas. Artinya sistem akademik memerlukan info dari sistem pembayaran. Maka saat kita akan memodelkan use case diagram, sistem akademik kita akan memasukkan sistem pembayaran sebagai aktor. Kemudian menentukan use case pada use case diagram. Sebuah use case harus mendeskripsikan sebuah pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut akan memberikan nilai yang bermanfaat bagi aktor. Untuk menemukan use case, mulailah dari sudut pandang aktor, misalnya dengan cara bertanya yang pertama, informasi apa saja yang didapatkan oleh aktor dari sistem. Yang kedua, apakah ada kejadian dari sistem yang perlu diberitahukan kepada aktor. Sedangkan kalau dari sudut pandang sistem yang dapat berupa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada informasi yang perlu disimpan atau diambil dari sistem? Dan yang kedua, apakah ada informasi yang harus dimasukkan oleh aktor? Di sini kita mempunyai sebuah studi kasus. Contoh studi kasusnya ini berupa sistem informasi manajemen perpustakaan. Sistem ini hampir sama dengan sebuah proyek sistem informasi yang sedang saya buat untuk proyek laporan akhir, yang mana saya membuat sebuah aplikasi peminjaman perangkat pada sebuah instansi pemerintahan, yang mana pada sistem informasi yang saya buat di sana melakukan pemrosesan peminjaman perangkat, sedangkan pada sistem informasi peminjaman perpustakaan ini merupakan proses sistem informasi peminjaman buku-buku atau disebut pustaka di dalam sebuah perpustakaan. Sistem informasi manajemen perpustakaan ini yaitu sebuah sistem informasi yang mengelola informasi yang diperlukan dalam sebuah perpustakaan, yang meliputi pengelolaan pustaka, pengelolaan anggota, pengelolaan petugas, dan pengelolaan peminjaman pustaka. Adapun dalam sistem informasi ini ada berupa aturan-aturan yang harus dipenuhi pada sistem informasi manajemen perpustakaan yang dimodelkan. Misalnya, yang pertama, pustaka dapat memiliki lebih dari satu pengarang, atau yang kedua, anggota dapat meminjam lebih dari satu buku atau pustaka dalam satu waktu. Yang ketiga, anggota dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon dan lain sebagainya. Dan syarat-syarat ini harus dipenuhi dalam sebuah sistem informasi, yang mana nantinya dapat diatur sedemikian rupa agar sistem informasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan syarat yang sudah dibuat. Pada studi kasus ini, sistem manajemen ini akan memiliki fungsi-fungsi menggunakan validasi petugas, yang mana kita sudah ketahui sebelumnya bahwa dalam sistem informasi perpustakaan pasti kita membutuhkan validasi tugas, maka yang menjadi peran penting utama yaitu merupakan petugas di dalam sistem informasi ini sendiri. Di sini merupakan beberapa sebuah tindakan yang dapat dilakukan oleh petugas. Yang pertama yaitu adalah login. Dalam proses login ini, petugas dapat mengelola data pustaka, memasukkan data pustaka baru, mengubah data pustaka, menghapus data pustaka, mencari data pustaka, dan melihat data pustaka. Sedangkan dalam proses pengelolaan data anggota, petugas dapat melakukan memasukkan data anggota baru, mengubah data anggota, menghapus data anggota, mencari data anggota, dan melihat data anggota. Kemudian dalam proses pengelola dan peminjaman, petugas dapat memasukkan data peminjaman, mengubah data peminjaman, mencari data peminjaman, dan melihat data peminjaman. Penyelesaian dari studi kasus di sini dapat kita lakukan menggunakan 4 tahapan. Yang pertama yaitu pendefinisian aktor, yang kedua itu pendefinisian use case, yang ketiga yaitu pembuatan use case skenario, dan yang keempat yaitu penggambaran use case diagram. Untuk lebih jelasnya kita akan membuat contoh lebih terperinci. Misalnya pada pendefinisian aktor, kita dapat membagi aktor ini menjadi beberapa bagian. Misalnya pada peminjaman buku ini atau sistem perpustakaan ini, aktor yang bertugas ada 2, yaitu petugas perpustakaan itu sendiri, dan yang kedua
anggota, yaitu pengunjung perpustakaan. Yang mana isi deskripsi tersebut merupakan penjelasan bahwa petugas perpustakaan yaitu orang yang bertugas dan memiliki hak akses untuk melakukan operasi pengelolaan data pustaka. Sedangkan kalau anggota yaitu orang yang diperbolehkan meminjam, yang mana biasanya kita sebut sebagai user dalam sebuah sistem informasi. Yang kedua yaitu pendefinisian use case. Bagaimana sih cara mendefinisikan sebuah use case? Kita dapat mendefinisikan use case di dalam sebuah sistem informasi manajemen perpustakaan ini menjadi beberapa bagian. Sebagai contoh, petugas dapat melakukan login, setelah itu dapat melakukan pengelolaan daftar pustaka, memasukkan pustaka, melihat pustaka, dan lain sebagainya. Deskripsi yang dapat kita isi yaitu penjelasan dari use case yang sudah dibuat. Misalnya dalam use case login, yaitu merupakan proses untuk melakukan login dengan pengisian username dan password. Kemudian pengelolaan pustaka. Pengelolaan pustaka merupakan proses pengelolaan data pustaka yang meliputi memasukkan pustaka, melihat, mengubah, dan menghapus pustaka, dan lain sebagainya. Kemudian tahap berikutnya yaitu pembuatan use jelaskan. Reaksi sistem di sini ada dua, ada reaksi skenario normal, ada skenario alternatif. Misalnya saat petugas memasukkan username dan password yang disebut sebagai aksi aktor, maka reaksi sistem akan memeriksa valid atau tidaknya data yang dimasukkan. Apakah username dan password yang sudah dimasukkan oleh petugas atau anggota itu benar. Apabila yang data yang dimasukkan sudah benar, maka skenario normal akan melakukan tanggapan reaksi sistem, yaitu masuk ke aplikasi pengolahan data pustaka. Sedangkan di sini kita juga membuat skenario alternatif, yang mana apabila seorang petugas atau anggota memasukkan username atau password dan setelah reaksi sistem memeriksa valid atau tidaknya, namun ternyata tidak valid, maka ia akan menampilkan pesan login tidak valid. Bisa berupa pop-up yang menjelaskan bahwa password atau username yang Anda masukkan salah. Begitupun selanjutnya sampai proses login selesai dan proses peminjaman itu berlangsung hingga diakhiri pada proses logout. Kemudian yang terakhir ada proses menggambarkan use case diagram. Di sini merupakan tahapan penggambaran seperti kita membuat diagram pada umumnya, yang mana simbol-simbol yang sudah kita pelajari dapat dimasukkan ke dalam penggambaran use case diagram. Ada aktor, ada use case, ada include, dan lain sebagainya yang nantinya dapat menjelaskan bagaimana alur dari sistem informasi manajemen perpustakaan ini sendiri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan dalam penyampaian materi minggu ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Apabila terdapat kekurangan, saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.